Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jody Andrawan Askemenkom. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kecerdasan buatan pada program studi Sistem Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dasar dari kecerdasan buatan. Nah, pada dasarnya, kecerdasan buatan itu memiliki pengertian di mana menurut Chris and Knight pada tahun 1991 menyatakan bahwasanya kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kemudian ada definisi artificial intelligence atau kecerdasan buatan menurut Russell dan Norvig pada tahun 2003 bahwasanya dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama yang membahas proses ataupun penalaran, berpikir atau reasoning, dan perilaku atau tindakan. Jadi menurut Russell dan Norvig, kecerdasan buatan itu dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama untuk penalaran berpikir, yang kedua untuk perilaku atau tindakan atau behaviornya. Nah, juga didefinisikan sebagai atau dijabarkan lagi berdasarkan kinerjanya atau performanya dan rasionalitasnya. Nah, ini 4 sudut pandang yang disampaikan oleh Russell dan Norvig. Jadi yang pertama, sistem berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, dan sistem yang bertindak secara rasional. Atau yang biasa dikenal sebagai thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Nah, ini akan saya jabarkan satu persatu maksud dari Russell dan Norvig. Nah, untuk yang pertama, sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly. Nah, ilmu tentang bidang mental melalui penggunaan model komputasional. Nah, pada tes Turingnya pada tahun 1950, Turing mengusulkan ide untuk mendefinisikan kecerdasan dalam makalahnya berjudul Computing Machine and Intelligence. Jadi pertanyaan utamanya adalah untuk mengetahui apakah mesin dapat berpikir atau tidak yang tidak jelas. Itu pertanyaan utamanya. Jadi untuk mengetahui jawaban atas hal tersebut, Turing merancang sebuah skenario pengujian antara komputer dan manusia serta seorang integrator yaitu manusia. Jadi fokusnya bukan hanya untuk menjawab pertanyaannya tentang kemampuan mesin untuk berpikir, tetapi untuk mengaweti kemampuan mesin sehingga berperilaku cerdas. Jadi komputer berhasil melewati tes tersebut jika integrator manusia setelah mengajukan beberapa pertanyaan tertulis tidak bisa menentukan apakah jawaban tertulis itu berasal dari komputer atau manusia. Kemudian Turing juga memprediksi bahwasanya komputer mungkin memiliki kesempatan 30% untuk membodohi orang awam selama 5 menit. Nah, pada prediksi tersebut terbukti. Saat ini komputer sudah dapat melakukan serangkaian tes Turing yang dikenal sebagai imitation game. Untuk dapat melakukan hal-hal tersebut, komputer memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama sebagai untuk memproses bahasa alaminya agar komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa alami manusia. Kemudian representasi pengetahuan untuk menyimpan apa saja yang diketahuinya, penalaran otomatis menggunakan informasi yang tersimpan untuk menjawab pertanyaan ataupun yang menarik kesimpulan baru. Kemudian pembelajaran mesin untuk beradaptasi pada lingkungan baru dan mendeteksi serta mengenali pola barunya. Kemudian computer vision untuk menangkap dan mempresentasikan objeknya. Kemudian robotika untuk memanipulasi objek dan bergerak. Jadi keenam disiplin ini membentuk ilmu kecerdasan buatan, dan Alan Turing adalah orang yang berjasa mendesain serangkaian tes yang tetap relevan 50 tahun ke depan. Jadi pengujian-pengujian dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Alan Turing itu berdasar dalam kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua tadi yaitu thinking humanly atau sistem berpikir seperti manusia. Jadi ini upaya untuk membuat komputer itu dapat berpikir seperti manusia, mesin dengan pikiran dalam makna yang sebenarnya. Jadi dalam pernyataannya, apakah
suatu program komputer itu dapat berpikir seperti manusia. Jadi ini dapat ditentukan dan dilakukan testing bagaimana komputer dapat menjawab apa saja pertanyaan dari manusia. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang berpikir rasional. Jadi bagaimana seni menciptakan sebuah mesin yang dapat mengerjakan fungsi yang membutuhkan kecerdasan jika dikerjakan oleh manusia. Jadi ada pendekatan penalaran istilahnya, atau laws of thought. Jadi ilmu yang mempelajari pendekatan penalaran ini disebut sebagai logika. Kemudian ada juga sistem yang bertindak secara rasional. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu berfokus pada perilaku cerdas pada suatu alat. Jadi pendekatannya lebih rasional. Jadi dapat didefinisikan bahwasanya kecerdasan buatan merupakan atau menurut Encyclopedia Britannica bahwasanya kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan jumlah aturan. Jadi intinya kecerdasan buatan ini bagaimana ataupun merupakan sebuah ilmu yang dapat membuat sebuah perangkat sehingga memiliki pengetahuan yang seperti manusia. Nah, ini akan saya jabarkan mengenai sejarah adanya kecerdasan buatan. Pertama, cikal bakal kecerdasan buatan itu pada tahun 1943 sampai 1955, di mana dikerjakan oleh McCall dan Fitts dengan neuron buatan yang menirukan cara kerja neuron manusia sehingga logikanya proporsional, bisa menyelesaikan fungsi komputasi dengan struktur neuron network-nya. Kemudian ada juga Hebbian Learning memperkenalkan aturan sederhana untuk mengupdate kekuatan antar neuron. Kemudian Minsky dan Edmond membangun komputer neural network pada tahun 1950 dan Alan Turing dianggap sebagai orang pertama yang mengeluarkan pikiran tentang AI secara lengkap pada artikelnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence pada tahun 1950. Jadi ini bisa kalian search di Google mengenai artikel Computing Machinery and Intelligence dari Alan Turing. Kemudian pada tahun 1956 merupakan kelahiran kecerdasan buatan, yaitu McCarthy menginisiasi Drummond Workshop pada tahun 1956 untuk melahirkan suatu nama bidang baru atau Artificial Intelligence. Mengapa AI berbeda dengan disiplin ilmu lainnya yang serupa? Karena AI ini berfokus pada kemampuan manusia seperti kreativitas, pengembangan diri, dan penggunaan bahasa. Selain itu juga, metodologi dari kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang berupaya membangun mesin yang berfungsi otonom pada lingkungan konteks yang kompleks dan berubah-ubah. Jadi, pada tahun 1956 lebih berfokus kepada meniru kemampuan manusia. Nah, pada tahun 1952 sampai 1969 awal mula AI penuh antusias dan harapan. Jadi banyak aplikasi AI yang berhasil sehingga memunculkan istilah evolusi mesin. Dan pada tahun 1980 sampai sekarang, aplikasi komersial pertama menggunakan sistem Packard R1 yang digunakan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Jepang juga membentuk proyek jangka panjang menggunakan komputer cerdas berbasis Prolog. Dan yang kelima, 1987 sampai sekarang, di mana kecerdasan buatan menjadi disiplin ilmu, dan dari 1995 sampai sekarang, AI menampakkan diri di semua bidang, jadi sudah memasuki sebagai berbagai sektor bidang. Apa saja contoh dari aplikasi yang berkembang dari kecerdasan buatan saat ini? Contoh yang pertama ada Deep Blue, mengalahkan dunia catur Garry Kasparov juara pada tahun 1997. Kemudian ada Alvin mengemudi melintasi benua Amerika. Kemudian selama Perang Teluk 1991, penggunaan aplikasi AI untuk perancangan logistik dan program penjadwalan yang melibatkan hingga 50.000 kendaraan kargo dan pasukan Amerika Serikat. Kemudian ada program perencanaan otonom milik NASA yang mengontrol penjadwalan operasi untuk pesawat ruang angkasa. Dan
Dan ada juga Propert, aplikasi AI untuk memecahkan teka-teki silang yang lebih baik daripada kebanyakan manusia. Ini adalah contoh-contoh adanya perkembangan kecerdasan buatan. Kemudian apa sebenarnya disiplin ilmu dari kecerdasan buatan? Yang pertama, yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Itu tujuan utama dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Jadi ini tujuan secara ilmiah. Kemudian tujuan secara entrepreneurialnya, membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Ini adalah tujuan utama, tujuan ilmiah, dan tujuan entrepreneurialnya dari tujuan kecerdasan buatan. Dan seperti apa sih sebenarnya arah dari artificial intelligence? Jadi mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah dari artificial intelligence tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Jadi seperti sistem pakar atau expert system yang mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah melalui pemodelan cara berpikir manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Jadi lebih berfokus mengembangkan sebuah metode dan sistem menyelesaikan masalah seperti cara berpikirnya manusia dan cara bekerjanya otak manusia. Kemudian, artificial intelligence dapat dipandang sebagai dalam berbagai perspektif. Maksudnya di sini adalah bagaimana membuat mesin itu yang cerdas dan dapat melakukan banyak hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Nah, jadi sudut pandang perspektif inilah adanya artificial intelligence. Contoh seperti sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna, kemudian membuat programming yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Kemudian adanya studi tentang pemrograman simbolik dan proses pencarian atau sort. Nah, ini adalah pengembangan artificial intelligence. Dan apa itu AI yang sebenarnya? Bahwasanya sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking humanly. Jadi sistem yang berpikir secara rasional, kemudian sistem yang bertindak seperti manusia, dan sistem yang bertindak secara rasional. Itu adalah pengertian yang sebenarnya dari artificial intelligence. Kemudian berpikir seperti manusia. Nah, diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir dan diperlukan juga pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Dan bagaimana caranya melalui introspeksi ataupun mawas diri, itu mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan melalui sebuah percobaan psikologis. Nah, berikut adalah saya paparkan sedikit mengenai kelebihan dari adanya kecerdasan buatan. Pertama, lebih bersifat permanen dan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan dan lebih murah, dan bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah dan dapat didokumentasikan, dan keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi atau dibuat ulang dan dapat mengerjakan beberapa teks lebih cepat dan lebih baik dibandingkan manusia. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari adanya kecerdasan buatan. Apa saja kelebihan dari kecerdasan alami? Yaitu lebih kreatif karena manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun atau adanya penanaman instruksi. Jadi yang memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman ataupun pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan atau adanya input terlebih dahulu. Sedangkan pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Namun kecerdasan buatan sangat terbatas. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai pengantar dasar dari kecerdasan buatan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami, dan jangan lupa tetap mempelajari referensi-referensi lainnya mengenai kecerdasan buatan. Sampai jumpa di pertemuan dan di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.